Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangki Mangkuraja dengan NIM 0422633347 dari program studi Statistika Universitas Terbuka tahun 2022.2. Di sini, saya akan mempresentasikan sebuah gagasan bertema COVID-19 yang berjudul Maraknya Fenomena K-popers, Wibu, dan Gamers di kala pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, hingga saat ini hampir 628 juta orang di seluruh dunia telah terinfeksi COVID-19 dan lebih dari 6.500.000 orang telah kehilangan nyawa. Berikut adalah data statistik kasus COVID-19 di Indonesia yang saya kutip dari laman WHO pada tanggal 3 November 2022. Infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke sebagian besar negara di dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebarannya. Adapun penyebab infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Gejala coronavirus pun bervariasi, mulai dari flu hingga gangguan pernafasan berat, pneumonia. Gejala yang umum dialami bagi mereka yang terinfeksi coronavirus adalah demam tinggi, menggigil, batuk, pilek, hidung berair, dan sesak nafas. Gejala infeksi coronavirus dapat muncul mulai dari 2 hingga 14 hari setelah pernah terpapar virus tersebut. Lalu, apa hubungannya dengan maraknya fenomena K-popers, Wibu, dan Gamers? Sebelum itu, kita akan membahas pemberlakuan kebijakan lockdown yang dilaksanakan pemerintah atau yang biasa kita sebut stay at home. Nah, seperti yang kita tahu, pemberlakuan protokol kesehatan di rumah aja atau stay at home adalah protokol yang mengharuskan kita berada di rumah selama pandemik masih berlangsung. Maka dari itu, banyak sekali masyarakat yang tertarik terhadap dunia hiburan yang notabene merupakan sarana berkomunikasi secara online, baik dengan media, aplikasi, apapun. Dengan diadakannya kebijakan lockdown, orang-orang mulai banyak memiliki waktu senggang sehingga menyebabkan hormon stres meningkat karena tidak adanya hiburan dan komunikasi selain bersama dengan keluarga. Nah, disinilah faktor utama mengapa pertumbuhan K-popers, Wibu, dan Gamers mulai marak di kalangan produktif muda menengah. Mereka merasa mendapatkan hiburan dari sisi game, K-pop, maupun anime. Sebagai pengganti dari hiburan dunia nyata yang biasa dijalankan di kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit dari masyarakat kita yang menganggap remeh seorang gamers, K-popers, dan wibu. Namun siapa sangka, menjadi seorang gamers, K-popers, maupun wibu memiliki keistimewaan tersendiri dalam kondisi psikis mereka. Salah satunya, karena menjadi bagian dari mereka adalah suatu hal yang menyenangkan. Yang pertama, kita bahas gamers. Gamers adalah sebutan bagi orang yang pandai dalam memainkan game online. Sebenarnya, bermain game online dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan menjadikan seseorang untuk berpikir kritis. Mengapa demikian ya? Karena saat memainkan game, kita dituntut bagaimana cara menyusun strategi untuk mengalahkan musuh dan memiliki perhitungan yang tepat agar musuh dapat mudah dikalahkan. Selain itu, menjadi gamers juga dapat menjadi sarana untuk diri kita agar dapat mengontrol emosi negatif di dalam diri bila dimanfaatkan secara tepat. Yang kedua, menjadi seorang K-popers atau sebutan bagi pencipta boyband ataupun girl band maupun drama asal Korea Selatan. Seorang psikolog mengatakan K-popers memiliki hati yang murni dan lebih hangat daripada orang-orang lain loh. Mereka berteman dengan orang-orang yang memiliki tarikan yang sama walaupun berbeda kota, usia, negara, dan juga domisili. Mereka tidak mendiskriminasi ras dan selalu berusaha mengatasi perbedaan budaya dan bahasa yang mereka gunakan. Mereka tidak mudah menyerah, gigih, dan tidak
mengkhianati orang yang mereka sukai. Yang terakhir, menjadi seorang wibu atau pecinta budaya Jepang. Teman-teman, mungkin ada di antara kita yang mempunyai teman yang berlagak seakan-akan mereka tinggal di Jepang kan? Nah, mereka adalah definisi dari seorang wibu. Wibu juga memiliki keistimewaan bagi kondisi psikis mereka. Wibu akan merasakan kebahagiaan dan kesenangan ketika mereka menonton anime dan memiliki teman yang sesama wibu. Wibu juga memiliki beberapa dampak positif, yaitu memiliki wawasan yang luas dan jauh dari pergaulan bebas. Nah, namun di sisi lain teman-teman, wibu juga berdampak negatif bila diterapkan secara berlebihan loh. Intinya, menjadi apapun itu harus dalam tingkat kewajaran agar tidak berdampak negatif pada diri sendiri maupun orang lain. Nah, setelah menyimak paparan tadi, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman tuton tertarik untuk menjadi salah satu bagian dari mereka? Nah, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan subscribe.